Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita semua. Terima kasih pada pertemuan kita kali ini. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Pada pertemuan kita yang pertama ini kita akan mempelajari tentang KN1. Di kelas ini kita akan mempelajari tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah baik secara bahasa maupun istilah, lalu bagaimana dasar hukumnya, lalu ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti apa, dan apa saja ajarannya. Simak terus videonya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun mengenai kompetensi inti, kompetensi dasar bisa kalian simak pada tabel berikut. Juga indikator dari hasil pembelajaran kita nanti meyakini dan menghayati paham Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian memiliki sikap toleran dan peduli sebagai perwujudan paham Ahlussunnah wal Jamaah, lalu mengetahui pengertian Ahlussunnah wal Jamaah dan mampu menerapkan serta membuat peta konsep paham Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu peta kompetensinya seperti apa? Silakan diperhatikan dalam tabel berikut. Kompetensi yang dikembangkan baik sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Nah, ketika kita berdiskusi mengenai Ahlussunnah wal Jamaah, kita mesti memahami baik secara bahasa maupun istilah dari Ahlussunnah wal Jamaah. Menurut bahasa, Ahlussunnah wal Jamaah terdiri atas 3 kata. Yang pertama ahlun, yang berarti golongan atau keluarga. Yang kedua adalah as-sunnah, artinya apa saja yang datang dari Rasulullah, baik berupa perkataan atau kauliyah, perbuatan atau fi'liyah, ataupun ketetapan takririyah. Dan yang ketiga adalah al-jamaah, yang berarti kumpulan atau kelompok. Nah, yang dimaksud di sini adalah kelompok para sahabat Nabi, terutama Khulafaur Rasyidin, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar bin Khattab, sahabat Utsman bin Affan, dan sahabat Ali bin Abi Thalib. Sedangkan menurut istilah, Ahlussunnah wal Jamaah adalah golongan yang berpegang teguh pada ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tuntunan para sahabat. Hadis Nabi yang menerangkan akan pecahnya umat Islam menjadi 73 golongan, diantaranya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. An Abdullah ibni Amr wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil hadwan na'li bin na'li hatta in kana minhum man ata ummahu ala niyatan lakana fi ummati may yasna'u dzalika wa inna bani Israil tafarraqat ala 72 millatan wa taftariqu ummati ala 73 millatan kulluhum finnar illa millatan wahidah. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Dari Abdullah bin Amr, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pasti akan datang kepada umatku sesuatu yang telah datang pada Bani Israel, seperti sejajarnya sandal dengan sandal. Sehingga apabila di antara mereka Bani Israel ada orang yang menggauli ibu kandungnya sendiri secara terang-terangan, maka pasti di antara umatku ada yang melakukan demikian. Sesungguhnya Bani Israel terpecah menjadi 72 golongan dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk ke dalam neraka kecuali 1 golongan. Lalu para sahabat bertanya,
"Siapakah mereka ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Mereka adalah golongan yang mana aku dan para sahabatku dipegang teguh olehnya." Faham Ahlussunnah wal Jamaah sejatinya merupakan manhaj al-fikr atau metode pemikiran yang sudah berlangsung dan terus dipeluk, diyakini sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup dan para sahabatnya. Faham ini terus menerus menjadi paradigma pemikiran umat Islam setelahnya yang masih mengikuti tuntunan hidup yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Namun mereka yang berpola hidup dengan mengikuti faham ini merasa tidak perlu untuk memberi nama khusus bagi ajaran yang mereka anut. Karena faham ini merupakan ajaran Islam yang murni, yang tidak terkontaminasi oleh doktrin apapun. Nah, pada perkembangan pemikiran Islam, kemudian banyak bermunculan paham-paham yang menyimpang dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Misalnya adanya Mu'tazilah, Murji'ah, Mujassimah, Khawarij, Jabariyah, Qadariyah dan sebagainya. Di tengah gencarnya ajaran faham Mu'tazilah muncul nama Al-Asy'ari dan Al-Maturidi yang menaungi umat Islam berpaham Ahlussunnah wal Jamaah yang saat itu mendapatkan serangan keras dari Mu'tazilah. Pandangan yang dibangun oleh keduanya berpijak pada dalil nakli atau Al-Quran dan hadis, dan juga dalil akli, penalaran rasional dan juga menggunakan akal. Karena sumbangsih pemikiran Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi yang begitu besar dalam peneguhan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka para pengikutnya menjadikan keduanya ini sebagai tolak ukur utama dalam paham ini. Sehingga nama Ahlussunnah wal Jamaah dimaksudkan sebagai umat Islam yang mengikuti pola pikir Al-Asy'ari dan Al-Maturidi secara umum. Sehingga tidak salah jika Syekh Az-Zabidi dalam kitabnya Ithafus Sadat Al-Muttaqin mengatakan bahwa ketika dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah, maka yang dimaksud adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Selain disebut Ahlussunnah wal Jamaah, golongan ini juga disebut dengan Firqah An-Najiyah atau golongan yang selamat. Maksudnya golongan yang diselamatkan dari api neraka yang telah disebut dalam hadis perpecahan umat Islam di atas. Yang kedua disebut dengan At-Taifah Al-Mansurah, yaitu golongan yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yang ketiga disebut juga dengan As-Sawadul A'zam, yaitu golongan kaum mayoritas. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian pembelajaran kita untuk materi yang pertama, yaitu tentang pengertian Ahlussunnah wal Jamaah. Simak terus berulang kali videonya supaya kalian betul-betul paham. Dan marilah kita akhiri pertemuan kita pada kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.